Hati-hati teman-teman, ini bukan gosip. Saat Purbaya mulai bongkar uang negara dan Prabowo bicara soal ancaman, yang panik itu bukan rakyat, tapi bandit ekonomi. Pertanyaannya sekarang satu, rakyat diam atau ikut melawan? Pak, kemarin Purbaya nanggepin abang tuh. Gitu ya, padahal maksud saya kan baik ya Pak Purbaya, tapi responnya negatif ya. Sekelas menteri aja. Ternyata lebih suka mengingatkan dibanding soal pejabat. Maksud saya gini loh, di OTT dinolkan gini maksudnya. Lu dicari kesalahannya, emang Pak Purbaya orang suci? Sampaikan ke beliau itu orang suci. Praktek yang kayak saya ini, hampir semua pejabat melakukan kok. Jangan konyol Pak Purbaya bilang. Ya, kalau Pak Purbaya orang suci, suruh bersumpah sama saya. Dia orang suci atau bukan? Nah itu kan respon Pak Purbaya tuh bilangnya abang kan terima duit gitu kan. Sedangkan Duit lah, tapi nggak terima duit. Kan saya nggak nerima, apa namanya? Dan terima apa yang bagus buat Pak Purbaya ya? Orang diingatin hati dinoelkan. Maksud saya itu, lu dicari kesalahannya. Bangsa ini nggak suka orang berprestasi. Bangsa ini nggak suka orang yang berpihak. Gitu loh. Sedikit berprestasi menjadi target operasi. Sedikit berpihak kepada rakyat dijadiin target operasi. Kan itu perilakunya. Makanya Bung Karno bilang, saya lebih mudah melawan Belanda daripada apa? Melawan bangsa sendiri. Nanti penjajahannya kayak kita begini nih. Kita bukti apa yang disampaikan Bung Karno. Lebih mudah melawan Belanda dibanding nanti melawan bangsa sendiri. Dengan Pak Purbaya doang yang dinolkan, tapi lebarannya juga ada nggak bang? Iya Pejabat semua. Siapa bang? Ya saya nggak mau sebutkan. Nggak lama lagi ada gubernur, menteri dan bupati. Karena motivasi mereka seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Noel itu menanggapi omongan Bapak yang bilang katanya Bapak dianggap sok suci. Kalau Pak Purbaya bagaimana Pak? Pendapatnya Pak? Pak Noel Pak. Jauh keren kalau Pak Noel dimin aja lah. Jadi biarin aja Pak, dimin aja. Pak untuk BOP ambil anggarannya dari mana Pak? Siapa yang berani menakut-nakuti presiden? Itu yang tidak disebutkan. Tapi kita sudah bisa menduga, bisa memprediksi siapa itu. Dan sempat juga disebutkan bahwa hanya sedikit kelompok atau jumlah orang menguasai modal atau kekayaan alam Indonesia. Sedikit saja. Apakah berkaitan dengan itu? Jadi ada kekuatan ekonomi yang menakut-nakuti Presiden Prabowo Subianto. Tidak terlontar seperti itu. Tapi Bapak Presiden sempat dalam presentasinya tentang menjabarkan tentang program-program pembangunannya itu yang berkaitan dengan ekonomi itu sempat terlontar bahwa hanya sedikit jumlah orang yang menguasai modalitas Indonesia, kekayaan Indonesia. Rakyat bukan penonton, Purbaya dan Prabowo. Dalam ancaman, kami siap kawal. Kawan-kawan, satu hal yang harus kita sepakati dari awal. Rakyat itu bukan penonton, bukan figuran, bukan cuma tepuk tangan kalau pejabat pidato, lalu pulang sambil ngeluh di warung kopi. Zaman itu sudah lewat. Kalau hari ini ada dua tokoh yang mulai berani menyentuh sarang masalah, Prabowo dan Purbaya, lalu tiba-tiba mereka diserang dari segala arah, maka itu bukan kebetulan. Itu pola. Pola lama. Pola busuk yang diulang-ulang. Dan mari kita bicara jujur, tanpa basa-basi. Ancaman itu nyata, bukan drama, bukan sensasi YouTube, bukan karangan netizen. Ini disampaikan langsung oleh orang yang kredibilitasnya tidak main-main. Profesor Siti Zuhro, pengamat politik Universitas Indonesia. Bukan buzzer, bukan relawan, bukan pencari panggung. Prabowo menurut Profesor Siti merasa terancam. Dan ini bukan perasaan lebay, bukan paranoia kekuasaan. Ini rasa terancam karena ia tahu apa yang sedang ia sentuh bukan kepentingan kecil. Ini menyangkut uang triliunan, rente puluhan tahun, dan jaringan yang tidak kelihatan tapi sangat terasa. Menariknya, pernyataan itu muncul dari pertemuan yang justru jarang terjadi. Prabowo mengundang langsung tokoh-tokoh yang selama ini distempel oposisi, barisan sakit hati, pengganggu stabilitas. Ada Profesor Siti Zuhro, dan para kritikus lain, dan juga orang-orang yang selama ini cuma didengar suaranya lewat media, tapi tidak pernah benar-benar diajak duduk satu meja. 4 jam diskusi di istana. 4 jam, itu bukan basa-basi, itu bukan foto-foto lalu bubar. Itu tanda satu hal, Prabowo tahu ada sesuatu yang tidak beres di bawah. Dan kritik-kritik yang selama ini dianggap ribut, ternyata tidak sepenuhnya salah. Nah, di titik ini, kita harus berhenti pura-pura bego. Kalau seorang presiden sampai merasa perlu mengundang orang-orang yang selama ini distigma sebagai pengganggu, artinya ada tembok informasi yang selama ini menghalang. Kritik tidak sampai, masukan dibelokkan, fakta disaring. Yang naik ke atas cuma laporan manis. Dan di saat yang sama, Purbaya yang baru beberapa bulan menjabat mulai diserang secara terbuka. Bukan bisik-bisik, bukan gosip warung, tapi ancaman terang-terangan. Kalimatnya jelas, kawan-kawan. Hati-hati Purbaya, Anda mau dinolkan. Informasi A1. Kalau ini disebut kritik, maka definisi kritik sudah rusak. Ini bukan kritik kebijakan, ini bukan beda pandangan ekonomi. Ini intimidasi politik. Titik. Lebih gawat lagi ketika wartawan mencoba mendalami, narasinya digeser.
Purbaya diseret ke asumsi murahan, seolah semua pejabat pasti kotor, pasti korup, pasti punya dosa lama. Ini cara lama. Kalau tidak bisa bantah data, serang karakternya. Dan disinilah rakyat harus melek. Serangan seperti ini tidak muncul karena kebijakan gagal. Justru sebaliknya. Serangan muncul karena kebijakan mulai tepat sasaran. Mulai mengganggu kenyamanan. Mulai menyentuh dompet orang-orang yang selama ini tidak tersentuh. Ingat satu kalimat ini baik-baik. Kalau pejabat bersih mulai diserang, itu tandanya mereka menyentuh sarang. Bukan sarang semut, tapi sarang bandit ekonomi. Sarang renting. Sarang permainan lama yang selama puluhan tahun bikin negara ini bocor halus tapi terus-menerus. Dan rakyat sekarang tidak lagi bodoh. Rakyat tahu serangan opini itu bukan datang dari rakyat bawah. Yang marah bukan tukang ojek. Yang teriak bukan pedagang kecil. Yang ribut bukan petani. Yang ribut itu mereka yang selama ini hidup nyaman di sistem yang bocor. Makanya jangan dibalik logikanya. Jangan dibikin seolah-olah rakyat kecewa. Jangan dipelintir seolah-olah ini kegagalan. Ini justru tanda awal pembenahan. Rakyat berdiri di belakang Prabowo dan Purbaya bukan karena fanatisme. Bukan karena kultus individu. Tapi karena arah kebijakannya kelihatan. Ada garis lurus. Ada keberanian. Ada konsistensi. Dan satu hal yang paling ditakuti oleh mafia ekonomi itu bukan pidato presiden. Bukan spanduk, bukan baliho, tapi soliditas rakyat. Rakyat yang sadar, rakyat yang tidak gampang diadu, rakyat yang tidak termakan label murahan. Karena begitu rakyat paham, maka satu senjata paling ampuh mereka, penggiringan opini, akan tumpul. Hari ini posisi kita jelas. Rakyat bukan penonton. Kita bukan cuma nonton duel elit di televisi. Kita adalah pagar terakhir. Kita adalah saksi. Kita adalah pengawal. Dan pesan ini harus tegas. Kalau Prabowo dan Purbaya diserang karena membenahi sistem, maka rakyat tidak akan diam. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Peringatan bahwa zaman manipulasi sudah lewat. Peringatan bahwa rakyat sekarang belajar. Dan peringatan bahwa kebenaran, cepat atau lambat, akan ketemu jalannya. Kenapa Purbaya diserang? Karena pajak naik 30% dan pesta uang parkir dibongkar. Sekarang kita bongkar satu persatu. Pelan, tapi dalam. Supaya jelas, kenapa Purbaya jadi sasaran? Kenapa baru beberapa bulan menjabat, tapi serangannya sudah brutal, terbuka dan terkesan niat banget? Jawabannya sederhana, kawan-kawan, karena uangnya berhenti mengalir ke kantong lama. Karena pesta yang sudah puluhan tahun dinikmati tiba-tiba dimatikan lampunya. Musik dihentikan, minuman ditarik. Dan yang paling bikin panas, tagihannya disuruh bayar ke negara. Fakta pertama yang jarang dibicarakan media arus utama. Penerimaan pajak Januari naik 30%. Bukan naik 3%, bukan 5%, tapi 30%. Dan ini bukan angka tahunan, tapi bulanan. Pajak kita itu dihitung setahun, lalu dibagi per bulan. Jadi lonjakan segila ini bukan hal normal. Ini prestasi fiskal yang jujur saja langka. Anehnya apa? Tidak dielu-elukan. Tidak dijadikan headline besar. Tidak dipakai buat pencitraan murahan. Bahkan Purbaya sendiri tidak teriak-teriak. Tidak jumpa pers berlebihan. Tidak klaim sana-sini. Padahal kalau mau pamer, ini bahan emas. Sekarang kita pakai logika waras. Kalau target pajak sekitar 2.000 triliun rupiah, lalu realisasinya bisa naik 30%, itu artinya potensi tambahan 600 triliun rupiah. Total bisa tembus 2.600 triliun rupiah. Itu bukan angka receh. Itu setara hampir satu APBN sektor strategis. Bandingkan dengan rencana utang negara yang cuma sekitar 600 sampai 800 triliun rupiah. Artinya apa? Secara teori, negara bisa hidup tanpa utang. Ini yang bikin banyak pihak merinding. Karena utang itu bukan cuma soal dana. Utang itu bisnis. Ada fee, ada komisi, ada broker, ada kepentingan. Kalau negara tidak perlu utang, maka banyak meja makan jadi kosong. Belum lagi PNBP dari batu bara, cukai, dan sektor lain yang mulai dibereskan. Ini bukan kerja 1-2 hari. Ini hasil pembersihan sistemik. Dan setiap sistem yang dibersihkan, pasti ada yang merasa kehilangan kenyamanan. Lalu kita masuk ke bom, waktu berikutnya.
Uang parkir APBN. Ini bagian yang paling jarang dibahas, tapi justru paling bau. Sekitar 1.000 triliun rupiah uang negara tidak dipakai, tapi diparkir. Diparkir buat apa? Buat dapat bunga. Rinciannya bikin geleng kepala. 400 triliun rupiah parkir di Bank Indonesia. 230 triliun rupiah parkir di daerah. Rupiah 230 triliun parkir di Kementerian Garis Miring Lembaga. Rupiah 290 triliun lainnya tidak dibelanjakan sama sekali. Total, kurang lebih 1.000 triliun rupiah. Sekarang tanya diri kita sendiri. Negara ini kekurangan sekolah? Iya. Kekurangan rumah sakit? Iya. UMKM kesulitan modal? Iya. Infrastruktur dasar timpang? Iya. Lalu kenapa uangnya diparkir? Jawabannya pahit, karena ada yang untung dari bunga. Ini bukan efisiensi. Ini sabotase kebijakan. Uang negara seharusnya berputar di rakyat, bukan tidur manis sambil menghasilkan bunga untuk segelintir pihak. Dan Purbaya mulai membersihkan ini. Begitu uang parkir disentuh, jangan heran kalau teriakan langsung muncul. Karena ini bukan cuma soal angka. Ini soal ekosistem rente yang selama ini dianggap normal. Efek domino langsung kelihatan. OJK ramai-ramai mundur. Bank Indonesia mulai disentuh. Masuknya Thomas Iwandono bukan kebetulan. Ini sinyal bahwa moneter dan fiskal sedang diselaraskan. Dan ini mimpi buruk bagi mereka yang selama ini main di celah koordinasi. Belum selesai, kita masuk ke sektor yang bikin perbankan panas dingin, Himbara. Purbaya mendorong satu gagasan yang kalau didengar sekilas terdengar gak masuk akal bagi pemain lama. Bunga kredit mendekati 0. Sekarang jangan sok suci. Kita semua tahu bunga kredit di Indonesia itu kejam. UMKM dicekik. Rakyat kecil ngos-ngosan, bank untung besar. Negara dapat remah. Padahal Himbara itu bank milik negara. Logikanya sederhana. Negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Negara melayani rakyatnya. Kalau negara masih cari untung besar dari bunga, lalu bedanya apa dengan rentenir berseragam? Purbaya paham ini. Makanya muncul wacana bank khusus di bawah Kementerian Keuangan dengan bunga nyaris 0. Fokusnya, menggerakkan ekonomi bukan memerasnya. Nah, di titik ini kepanikan jadi nyata. Karena kalau rakyat punya alternatif bank murah, maka bank lama kehilangan pasar. Margin keuntungan anjlok. Permainan bunga tinggi tamat, inilah sumber kegaduhan sebenarnya. Bukan soal integritas, bukan soal niat, tapi soal uang yang berhenti mengalir ke kantong lama. Jadi jangan dibalik ceritanya. Yang marah bukan rakyat, yang marah itu mereka yang selama ini hidup dari bunga. Main di uang parkir, nyaman di sistem bocor, dan sekarang ketika pintu-pintu itu mulai ditutup, mereka teriak, bahaya, tidak bersih, ini ancaman. Padahal yang terancam itu kepentingan mereka sendiri. Makanya serangan ke Purbaya itu bukan misteri. Itu reaksi alamiah dari sistem lama yang sedang sekarat. Dan disinilah rakyat harus tegas. Kalau kebijakan benar-benar pro rakyat dan negara, pasti ada yang menjerit. Tangisan elit itu bukan tanda kebijakan gagal. Itu tanda pembenahan sedang jalan. Ancaman terbuka ke Menkeu. Ini bukan kritik, ini intimidasi politik. Sekarang kita luruskan satu hal yang sering sengaja dibengkokkan. Apa beda kritik dengan intimidasi? Karena kalau ini tidak diluruskan, besok-besok siapapun pejabat yang kerja benar akan takut bergerak. Dan kalau pejabat takut, yang rugi siapa? Rakyat. Kritik itu soal kebijakan. Data lawan data. Argumen lawan argumen. Salah bilang salah, benar bilang benar. Selesai. Tapi yang kita lihat ke Purbaya, itu bukan kritik, itu ancaman. Kalimat Anda mau dinolkan, informasi A1 itu bukan bahasa akademik. Bukan bahasa diskusi, itu bahasa menekan. Bahasa membuat orang mikir 2 kali sebelum lanjut bersih-bersih. Dan ini bahaya kawan-kawan. Bahaya banget. Karena kalau ini dibiarkan, pesan yang sampai ke seluruh birokrasi itu jelas. Kalau kamu kerja terlalu beres, kamu akan diganggu. Kalau kamu sentuh uang besar, kamu akan diancam. Lalu muncul pembelaan klise, ini kan cuma peringatan. Peringatan dari siapa? Dengan dasar apa? Atas nama kepentingan siapa? Jangan naif. Di dunia politik, bahasa itu senjata. Dan kalimat seperti itu bukan asal ceplos. Itu sinyal. Itu uji nyali. Itu pesan ke belakang layar. Kami masih ada.
Yang lebih licik lagi, setelah ancaman dilempar, narasinya digeser. Purbaya diseret ke asumsi murahan, seolah-olah semua pejabat pasti punya dosa, pasti punya celah. Ini logika rusak tapi sengaja dipelihara. Kalau logika ini diterima, maka kesimpulannya kejam. Tidak ada pejabat yang pantas dibela. Tidak ada kebijakan bersih yang perlu dikawal. Semua disamaratakan. Semua dicurigai. Semua dilemahkan. Ini strategi klasik. Kalau semua dianggap kotor, maka yang bersih kehilangan pembela. Padahal faktanya, Purbaya belum terbukti salah apapun. Yang ada justru data prestasi. Pajak naik, uang parkir dibongkar, kredit ditekan. Ini fakta, bukan opini. Lalu muncul dalih, Indonesia kan negara korup. Iya betul. Tapi justru karena itu, orang yang mulai membenahi harus dilindungi, bukan ditakut-takuti. Kalau menteri yang kerja benar diancam, pertanyaannya sederhana tapi mengerikan. Siapa berikutnya? Dirjen pajak? Kepala bea cukai? Pejabat daerah yang berani nolak setoran? Kalau semua takut, maka sistem lama menang tanpa perlu perang. Cukup dengan teror psikologis. Dan disinilah peran rakyat jadi krusial. Karena membela Purbaya bukan berarti anti kritik. Jangan dipelintir. Rakyat bukan sedang mengkultuskan. Rakyat justru sedang menjaga ruang kerja agar pejabat berani bersih. Ini garis yang harus tegas. Kritik sehat, wajib. Intimidasi politik, lawan. Karena hari ini targetnya Purbaya. Besok bisa Prabowo. Lusa bisa siapa saja yang berani ganggu kepentingan lama. Prabowo sendiri sudah mengirim sinyal keras lewat pertemuan dengan tokoh-tokoh kritis. Ia tahu ancaman itu nyata. Dan ia memilih mendengar, bukan membungkam. Ini sikap pemimpin, bukan raja kecil. Maka rakyat juga harus dewasa. Jangan ikut-ikutan menormalisasi ancaman. Jangan menganggap ini drama elit. Ini soal masa depan tata kelola. Kalau hari ini kita diam, besok jangan kaget kalau pejabat yang tersisa cuma yang aman, bukan yang berani. Dan pesan terakhir di bagian ini jelas. Membela kebijakan bersih bukan berarti membela orangnya mati-matian, tapi membela hak negara untuk dibenahi tanpa teror. Kalau intimidasi dibiarkan, maka yang mati bukan satu menteri. Yang mati itu harapan reformasi. Awas, penggiringan opini dan momen sejarah. Rakyat jangan takut kawal. Sekarang kita masuk ke senjata paling licik, paling murah, tapi sering paling efektif. Penggiringan opini. Ini bukan teori konspirasi. Ini pola lama yang dipakai berulang-ulang setiap kali kekuasaan lama merasa terancam. Polanya begini kawan-kawan. Begitu ada kritik soal ekonomi, soal korupsi, soal kebocoran anggaran, langsung muncul label. Ah, itu BSA. Itu barisan sakit hati. Itu pendukung kubu tertentu. Itu dendam politik. Selesai. Diskusi mati. Fakta tidak dibahas. Data tidak disentuh. Semua dialihkan ke motif personal. Ini teknik kuno. Kalau kamu tidak bisa membantah isi kritik, maka serang identitas pengkritiknya. Bikin seolah-olah semua kritik itu bukan soal kebenaran, tapi soal emosi. Masalahnya sejarah tidak pernah berpihak pada cara licik seperti ini. Mari kita jujur. Di Indonesia, banyak skandal besar justru pertama kali dibongkar oleh pihak yang dilabeli oposisi. Isu korupsi PSN, isu IKN, isu rente project. Dulu ditertawakan, dibilang nyinyir, dibilang sakit hati. Sekarang, pelan-pelan terbukti. Tapi ingat prosesnya, awalnya dikambing hitamkan, lalu dibungkam, baru belakangan diakui setengah-setengah. Ini bukan kebetulan, ini metode. Dan kalau kita mau jujur lagi, siapa sebenarnya yang bercokol di BUMN, di perbankan himbara, di struktur ekonomi hari ini? Bukan mereka yang dilabeli oposisi, yang duduk di sana itu hasil kompromi panjang kekuasaan lama. Jadi kalau hari ini kritik ekonomi langsung disebut barisan sakit hati, pertanyaannya sederhana. Yang sedang ditutupi apa? Karena kalau semua kritik disebut kebencian, berarti ada kebenaran yang sedang ditutup rapat-rapat. Sekarang kita hubungkan dengan Prabowo. Menurut Profesor Siti Zuhro, Prabowo berkata ia tidak takut, bahkan kalau harus mati demi negara. Ini bukan kalimat pencitraan, ini kalimat orang yang tahu langkahnya akan bikin banyak pihak kehilangan miliaran, bahkan triliunan. Kita bicara soal apa? Pengambil alihan SDA, evaluasi kontrak asing. Kerugian negara 5,770 triliun rupiah. Angka ini bukan ngarang.
Ini bukan asumsi liar. Ini angka spesifik. Dan angka spesifik itu biasanya datang dari data serius, bukan dari emosi. Bayangkan, 5.770 triliun rupiah. Itu lebih besar dari total APBN kita yang sekitar 3.600 triliun rupiah. Artinya, selama ini negara ini dirugikan lebih dari 1 APBN. Kalau ini dibersihkan, siapa yang panik? Rakyat? Tidak. Yang panik itu cukong dan mafia ekonomi. Dan inilah konteks sebenarnya dari semua kegaduhan. Ini bukan perang politik biasa. Ini perang kepentingan ekonomi raksasa. Makanya Prabowo tidak main-main. Tapi Prabowo juga tidak bisa sendirian. Dan Purbaya juga tidak bisa sendirian. Disinilah pesan untuk rakyat harus sangat jelas dan sangat tegas. Kalau pemimpinnya berani, rakyatnya jangan pengecut. Bukan berarti kita membabi buta membela. Bukan berarti menutup mata dari kritik. Justru sebaliknya, rakyat harus cerdas. Bedakan, kritik dijaga, fitnah dilawan. Intimidasi ditolak karena ini momen sejarah, momen langka. Tidak setiap generasi dapat kesempatan melihat pemimpin dan teknokrat mulai sejalan membenahi sistem dari hulunya. Kalau di momen ini rakyat terpecah gara-gara label murahan, maka penyesalan akan datang belakangan. Dan penyesalan itu selalu datang dengan kalimat yang sama. Harusnya dulu kita bersuara. Jangan ulangi kesalahan itu. Yang dikawal bukan Prabowo sebagai individu. Yang dikawal bukan Purbaya sebagai nama. Yang dikawal adalah arah. Yang dikawal adalah keberanian membongkar sistem. Yang dikawal adalah kepentingan negara. Dan pesan terakhir ini penting sekali. Soliditas rakyat adalah tameng terkuat. Bukan buzzer, bukan elit, bukan framing media. Kalau rakyat kompak, penggiringan opini akan mental. Kalau rakyat cerdas, intimidasi akan kehilangan daya. Kalau rakyat berani, mafia ekonomi tidak akan nyaman. Ini bukan soal hari ini. Ini soal 10-20 tahun ke depan. Diam sekarang, bayar mahal nanti. Dan sejarah selalu mencatat satu hal. Negara jatuh bukan karena kurang kritik, tapi karena rakyat takut bersuara. Titik.